Audio Jungle. Jadi kalau misalnya memang Bu Risma mengusulkan seperti itu, saya rasa wajar ya. Karena apa? Karena dilihat dari PSBB itu sebenarnya sepertinya memang sudah istilahnya warga di kota Surabaya ini kelihatannya cuek gitu ya. Jadi mau ndak PSBB mau PSBB ternyata mal-mal masih rame, kemudian tempat pasar-pasar juga masih beberapa yang masih ada yang belum physical distancing. Jadi sebenarnya apapun PSBB maupun tidak, yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana melakukan social distancing dengan baik ya. Jadi dasar daripada PSBB itu sebenarnya adalah physical distancing, social distancing, atau pola hidup yang normal. Itu dasarnya seperti itu. Jadi kalaupun nanti misalnya PSBB tidak diperpanjang, tetapi kehidupan kita, tata hidup kita itu berbasis yang baru atau yang orang bilang itu new normal, saya rasa tidak masalah. Jadi tanpa PSBB, yang penting warganya itu malah mentaati. Jadi sebenarnya isi ya. Jadi kalau orang bilang judulnya PSBB tapi tidak ada isinya kan percuma. Jadi tetapi walaupun isinya ada tanpa judul, mau judulnya dibuat apa, jadi isinya itu betul-betul new normal. Jadi warga itu taat, pakai masker kemana-mana suatu kewajiban, cuci tangan itu suatu kewajiban sesering mungkin, terus bawa hand sanitizer, kemudian pola batuk sama bersin itu dijaga, terus jaga jarak sesama antar orang minimal 1,5 meter. Saya rasa itu adalah pola-pola yang atau isi sebenarnya PSBB yang walaupun PSBB-nya tidak ada, tapi kalau warganya sudah bisa taat menaati itu, saya rasa nggak perlu ada PSBB lagi seperti itu. Oke. Kalau jadi new normal ini sebenarnya harus difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kesiapannya warga harus ada disiplin bagaimana pemerintah setempat atau pemerintah kota itu dia memberikan ayoman, terus kemudian apakah itu nanti ketegasan sehingga warga itu bisa patuh ya. Kemudian pemerintah kota memfasilitasi. Jadi misalnya di jalan-jalan, di pasar contohnya nih yang sumber penularan paling banyak itu kan bergerombol di pasar, itu pola itu pasar diatur oleh pemerintah ya. Pemerintah kota mengatur pola pasar dengan jarak-jarak tertentu, dengan masuk ke pasar itu harus cuci tangan ya, kemudian masing-masing menggunakan masker. Terus kemudian kalau misalnya ada tempat-tempat bergerombol itu harus ada kontrolnya di tengah pasar itu, jadi langsung diingatkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu salah satu. Kemudian mal-mal, warung-warung kan kadang-kadang ada juga usaha mikro, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kadang-kadang mungkin kemampuannya dia untuk mengelola new normal ini kan harus dibantu juga. Jadi pemerintah pokoknya harus masuk ke dalam lini-lini seperti itu. Ya, jadi intinya adalah kan sebenarnya physical distancing ya.
intinya tidak diizinkan orang-orang bergerombol. Jadi kalau pasar bergerombol berarti itu kontrolnya nggak benar. Jadi kalau misalnya sudah membuat petak-petak supaya physical distancing itu bagus. Nah sekarang bagaimana mengontrolnya? Jadi walaupun sudah dibuat seperti itu, tapi dalam kenyataannya pas terjadi ternyata orang-orang malah mengindahkan petak-petaknya, malah ada yang nggak pakai masker dan sebagainya. Jadi kan di situ sebenarnya di setiap tempat-tempat keramaian harus diberikan satu orang. Jadi menurut saya harus diberikan satu orang yang mengontrol. Petugas lah ya. Nah, istilahnya petugas yang dari gugus tugas kan belum selesai tuh, masih panjang. Apalagi sekarang kan kurvanya naik. Tetapi kan nggak mungkin kita juga mematikan perekonomian ya. Jadi dua-duanya harus berjalan lah istilahnya. Dengan jalan kita harus pengawasannya dikuatkan. Apalagi kasus-kasus transisi perpindahan PSBB ke new normal itu kan rawan ya. Jadi rawannya apa? Rawannya yaitu tadi saking cueknya masyarakat karena tidak ada ketegasan pemerintah, akhirnya bisa kebablasan, gelombang bisa naik, grafiknya bisa tinggi lagi. Sebenarnya PSBB itu dulu teori-teorinya bagus, tetapi kan tidak ada pengawasan. Akhirnya kan jadinya seperti ini. Akhirnya yang rugi dua-duanya. Jadi kasusnya tambah banyak, perekonomiannya juga anjlok juga. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di berita-berita yang lalu, jadi saya sudah memprediksi ini akan berbalik. Jadi kasus kesembuhan itu akan pasti lebih tinggi dibandingkan kasus kematian. Kenapa? Karena di saat satu sisi pemerintah kota mengadakan tes masif yang massal itu, maka selama itu pasti kasus akan meningkat. Sedangkan periode kesembuhan itu di setiap penyakit COVID ini rata-rata 2-4 bulan bahkan lebih. Nah, jadi ketika dia dapat kasus yang banyak, otomatis kan yang angka positif tambah banyak dan belum ada yang sembuh karena nanti sembuhnya masih 2 minggu sampai 4 minggu kemudian kan. Nah, sedangkan angka kematian kemarin itu ada karena apa? Karena belum ada yang sembuh dan juga ruang-ruang isolasi penuh, jadi terus rumah sakit juga penuh. Nah itu mempengaruhi. Tapi dengan adanya tes masif yang 2 minggu sebelumnya, itu pasti sudah 2 minggu sampai 4 minggu sudah mulai ada yang sembuh. Nah ini nanti terus akan meningkat terus. Jadi karena apa? Karena angka kematian itu sendiri yang disebabkan oleh COVID itu persentasenya sangat sedikit. Kebanyakan orang yang rentan atau yang kita sebut dengan ada penyakit ikutan seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan penyakit asma dan sebagainya yang terkena COVID, nah itu yang menjadi tambah parah dan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan orang yang tidak punya penyakit komorbid itu dikena dia dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, dia pasti sembuh sendiri. Sifat virus itu yang kita sebut di dunia kedokteran itu self-limited disease. Jadi dia sembuh dengan sendirinya. Iya, jadi kalau misalnya 2 minggu yang lalu ada rapid test massal, berarti sudah mulai 2 minggu itu pasti ada rombongan orang-orang yang sembuh. Nanti berjalan terus dan angka kesembuhannya akan pasti tambah banyak dan meningkat dan presentasinya pasti lebih tinggi. Tapi yang jelas jangan dianggap remeh oleh pemerintah kota, tetap menyediakan ruang-ruang isolasi yang nyaman, yang ketat gitu ya, tidak ada sumber penularan baru. Jadi tidak ada stresor baru ya, baik itu antara tenaga medis maupun dengan pasien-pasien di isolasi. Jadi kalau sudah dia terdiagnosa COVID-19, dia harus di 2 kali swab. Jadi swab pertama negatif, kemudian 3 hari kemudian di swab 2-3 hari kemudian di swab lagi dan hasilnya negatif, itu dia sudah dikatakan sembuh. Tapi kalau misalnya nanti swab keduanya masih positif, berarti dia masih perlu perawatan lagi seperti itu. Jadi yang dikatakan sembuh itu 2 kali swab. 2 kali swab ya. Dalam jangka waktu 2-3 hari. Oke, terima kasih.
seperti apa? Jadi saya baca artikel LIPI bahwa ternyata di Indonesia itu dia sudah meneliti kelelawar yang sehat itu ternyata ada virus coronanya di kelelawar sehat. Itu kalau tidak salah penelitiannya sudah sejak 2002 ya sebelumnya, dan bahkan di literatur bahwa virus corona sudah ada sejak lama ya. Nah, cuma dia nanti bermutasi, nah itu yang kita tidak tahu ya karena mutasinya. Jadi saya pribadi ini berpikir bahwa virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi, tetapi yang dikejar adalah vaksinnya. Kenapa tidak akan hilang? Karena virus corona ini ada terus di sepanjang sejarah umat manusia, sampai mulai dari flu Prancis dulu 1800-an itu sudah ada. Nah ini dia bermutasi. Nah ini yang tugas memang WHO berkoordinasi dengan seluruh dunia untuk mencari vaksinnya. Nanti vaksinnya diketemukan, insya Allah seperti penyakit-penyakit yang lain, jadi kayak lepra, TBC itu kan tidak hilang gitu, tetap ada. Cuma tapi karena sudah ada vaksinnya, sudah ada obat utamanya. Sampai sekarang kan COVID yang 19 ini obat utamanya tidak ada, yang ada adalah obat-obat yang berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan itu juga ada yang sembuh, ada yang enggak. Nah ini yang saya harapkan. Jadi yang perlu dilakukan oleh warga kota Surabaya adalah yaitu tadi kita yang harus beradaptasi, membiasakan dengan hidup new normal itu tadi dengan basis physical distancing. Terima kasih dok ya. Oke, terima kasih dok ya.